Dan untuk Superman, dia tiba di The Boys Universe tepat di depan gedung Vogue. Ini adalah DCKO Boss Fight. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Setelah berhasil selamat dari serangan Darkseid, The World Forger dan Gorilla Grodd segera kabur ke bumi yang saat ini telah menjadi apokalips. Karena Forger terluka parah, Grodd merasa ini waktunya bagi mereka untuk menyerah, tapi Forger merasa lebih baik dunia ini hancur daripada membiarkan Darkseid menguasainya. Mendengar itu, sambil melihat ke arah lain, Grodd berkata pilihan itu bukan berada di tangan mereka, karena pilihan itu ada di tangan keempat champion. Tapi ketika melihat keempat champion yaitu Superman, Wonder Woman, Lex Luthor, dan Joker ingin melawan Absolute Trinity dan Darkseid, The World Forger tahu kalau mereka pasti tidak akan menang karena Absolute Trinity tercipta dari Omega Energy. Forger pun tidak akan membiarkan itu. Dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan penghalang yang menahan Darkseid dan Absolute Trinity. Ini dia lakukan untuk menahan mereka selagi dia mencari cara memperkuat keempat champion. Dan untuk itu, Forger membangkitkan 4 champion lain yang telah gugur, yaitu Black Lightning, Plastic Man, Batwoman, dan Star Sapphire untuk membantu keempat champion utama mencari kekuatan. Setelahnya, Forger membuka beberapa celah realita keluar multiverse DC untuk mencari universe lain, dan para champion dia tugaskan untuk bertarung dengan siapapun di universe tersebut untuk mengumpulkan Omega Energy, dan ketika palunya sudah terisi penuh dengan Omega Energy, dia akan mengirim itu ke 4 champion utama untuk melawan Absolute Trinity. Para champion pun segera pergi, sementara Grodd khawatir pada Forger karena dia tahu kekuatannya tidak tersisa banyak. Setelahnya, Plastic Man dan Black Lightning terjatuh di tengah-tengah turnamen Mortal Kombat yang membuat Samsung marah, dan karena mereka mengganggu turnamennya, maka mereka harus ikut bertarung. Di universe lain, Wonder Woman tiba di sebuah kolosium yang penuh dengan penonton. Seseorang di kejauhan terdengar memperkenalkan siapa dia kepada para penonton, dan setelahnya, orang itu memperkenalkan siapa yang akan dia lawan, yaitu Red Sonja. Sementara itu, Joker tiba di depan rumah biasa yang membuat dia penasaran apa yang akan dia temui, dan dia terkejut karena yang dia harus lawan adalah sebuah boneka yang tanpa dia tahu itu adalah boneka terkutuk Annabelle. Di universe lain, Batwoman yang tiba di depan kastil Gothic tidak ragu-ragu untuk menerobos masuk, yang membuat pemilik kastil itu yaitu Vampirella terkesan, dan sesaat kemudian Vampirella langsung melesat ke sebelahnya. Sementara itu, Star Sapphire yang sedang melewati Greendale dipanggil oleh seorang bocah bernama Sabrina yang takjub melihat Sapphire terbang tanpa sapu sihir. Dia pun menanyai Sapphire kenapa dia datang, dan dengan ragu, Sapphire memberitahu mungkin untuk melawannya, dan setelah menjelaskan apa yang sedang terjadi di universe-nya, Sabrina mengatakan dia punya ide dan mengeluarkan sebuah sihir yang menarik benda-benda di sekitarnya. Sementara itu, Luthor yang muncul di tengah hutan mendengar suara air menetes yang membuatnya bingung, dan dia terkejut ketika melihat manusia beruang membunuh manusia kelinci. Beruang psikopat itu bernama Samantha Strong, di mana Sam langsung berusaha membunuh Luthor karena mengetahui rahasia terbesarnya. Dan untuk Superman, dia tiba di The Boys Universe tepat di depan gedung Vogue. Ketika mendengar teriakan minta tolong, Superman segera melesat ke sumber suara, dan di sana sudah ada Homelander yang menanyai Superman siapakah dia. Balik ke Mortal Kombat, Sub-Zero dengan kekuatan esnya berhasil membekukan Black Lightning dan Plastic Man, tapi berkat Plastic Man, mereka bisa keluar dari esnya. Setelahnya mereka berdua langsung menyerang balik Sub-Zero, berhasil menumbangkannya, tapi Samsung langsung memulai ronde kedua, dan Scorpion yang sebelumnya membeku langsung menerobos keluar untuk menyerang kedua champion. Black Lightning terkena serangan sementara Plastic Man berhasil menghindar, tapi kedua champion berhasil menyerang balik.
Berpindah ke Wonder Woman, sekarang dia sedang duel dengan Red Sonja di Colosseum Dragon, di mana Wonder Woman menyuruh Sonja untuk menyerah, yang dibalas Sonja dengan pukulan sambil berkata kalau dia tidak tunduk pada siapapun. Serangannya berhasil membuat Wonder Woman terdorong mundur, tapi saat Sonja ingin kembali menyerang, Wonder Woman menahan serangan itu dengan braceletnya yang menghasilkan sebuah ledakan. Di The Boys Universe, merasa kalau Superman datang untuk membunuhnya, Homelander langsung mengeluarkan Heat Vision-nya yang entah bagaimana mengimbangi Heat Vision Superman. Setelahnya, Superman tiba-tiba menghindar dan masuk ke dalam tanah yang membuat Homelander merasa dia ingin kabur, tapi sesaat kemudian Superman muncul kembali menyerang Homelander sambil berkata kalau Superman tidak pernah kabur. Serangan itu berhasil menghempaskan Homelander yang menarik perhatiannya dan dia segera menyerang balik. Sementara itu di universe utama, karena pertarungan para champion, Omega Energy mulai tersalur ke dalam palu The World Forger, tapi karena dia lemah berkat pertarungan sebelumnya, dia sempat tumbang yang membuat celah-celah universe itu mulai bertabrakan. Di Conjuring Universe, mengetahui cerita soal Annabelle, Joker terlihat kagum akan ceritanya, tapi itu juga yang membuat dia iri dan berniat menyerang Annabelle. Tapi saat berniat menyerang, karena tabrakan celah tadi, pertarungan Superman dan Homelander sampai ke tempat mereka, di mana Superman berhasil unggul. Di Archieverse, karena salah menggunakan sihir, barang-barang mulai terlempar ke arah Star Sapphire, layaknya mereka bertarung. Melihat ini, Sabrina pun segera menarik lagi sihirnya, tapi retakan realitas terlihat di belakangnya, dan keluarlah Plastic Man dan Black Lightning, serta Scorpion dan Sub-Zero. Batwoman juga terseret ke universe lain ketika melempar Vampirella. Mereka semua akhirnya bentrok di Colosseum Red Sonja dengan Joker yang percaya kalau Annabelle benar-benar bisa bergerak. Dan untungnya, tak lama kemudian, The World Forger berhasil sadar, mengakui dia tidak kuat menahan semua kekuatan itu, dan tanpa ada orang yang bisa menahan serta mengirim semua Omega itu ke 4 champion, maka Darkseid akan memenangkan pertarungan. Grodd pun tidak rela mereka kalah. Dia berkata dia bisa menolong dengan membantu Forger mencari keberadaan para champion menggunakan kekuatan telepatinya. Forger yang tahu Grodd juga sangat lemah mempertanyakan hal itu, tapi Grodd menyuruhnya segera mengambil palunya untuk menyelesaikan semuanya. Forger tidak punya pilihan, dia segera menggenggam palunya, dan ketika dia sudah merasakan semua energi itu, dengan bantuan Grodd, dia segera mencari para champion. Dengan kekuatan gabungan itu, Forger bisa merasakan para champion sekaligus orang-orang yang dia tarik dari universe lain, dan dia segera memulangkan mereka ke universe mereka masing-masing, meskipun beberapa ada yang memberontak seperti Homelander. Setelahnya, 4 champion yang baru dibangkitkan tadi dikembalikan menjadi batu karena sudah menyelesaikan tugasnya, dan Forger akhirnya bisa mengirim Omega Energy itu ke 4 champion utama agar mereka memiliki kekuatan untuk melawan Darkseid dan Absolute Trinity. Keempat champion utama juga ditarik lagi ke bumi, dan karena sekarang mereka punya kekuatan untuk melawan Darkseid, ini waktunya bagi mereka untuk bertarung. Dan setelah penghalang yang dibuat Forger lenyap, keempat champion melesat untuk menyerang.